Ndasmu etik. Heboh, Prabowo disindir keras usai ucapkan ndasmu etik. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto belakangan ini mencuri perhatian publik usai menyebut ndasmu etik. Menanggapi hal tersebut, kader PKB Umar Hasibuan alias Gus Umar memberikan komentar menohok. Pendukung Prabowo tertawa bahagia saat Prabowo ngucapin ndasmu etik, ucapan dari Capres yang tak layak diucapkan dimanapun. Kembali ke setelan aslinya, ucap Gus Umar. Itu kan di antara keluarga, ya kan? Tapi biasa orang Indonesia kan cari-cari mau dibesar-besarkan itu di antara keluarga kita bicara, dan itu kan bicara orang Banyumas biasa lah bicara, nggak usah dibesar-besarkan. Prabowo, siapa yang suruh nanya? Pernyataan ndasmu etik yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto viral di media sosial. Pernyataannya itu pun menuai berbagai macam komentar. Wakil Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin Sudirman Said menilai pernyataan tersebut sebagai hal yang tidak layak untuk disampaikan. Apalagi Prabowo saat ini merupakan calon presiden sekaligus ketua umum partai politik. Sebab menurutnya, kata ndasmu merupakan ucapan sumpah serapah yang kasar. Meski begitu, Wakil Timnas Pemenangan Anies itu berharap bahwa video tersebut tidak benar. Namun bila kalimat itu benar-benar dilontarkan oleh Prabowo, Sudirman pun menganggap Prabowo sangat layak dikritisi masyarakat atas apa yang dilontarkannya. Di lain sisi, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan hanya menanggapi singkat terkait hal tersebut. Anies menyebut soal etika memang mulainya dari kepala. Memang etik itu mulainya dari kepala. Kalau kepala tidak mengikuti etika, apalagi yang di bawahnya. Jadi memang benar mulainya dari kepala, dan dengan begitu yang di bawah akan ikut. Itu aja, cukup ya, makasih. Sementara itu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memilih tidak ambil pusing soal lontaran Capres nomor urut 2 yang viral tersebut. Sebab menurutnya, hal itu bisa menjadi penilaian masyarakat. Enggak lah, saya kira masyarakat bisa menilai. Makanya saya berikan pesan kepada warga untuk kita pakai kalimat-kalimat itu. Dan tentu saja dibuka saja. Kalimat bagus, tidak black campaign, tapi negatif campaign boleh. Umpama tidak percaya pada skor masing-masing, tidak percaya pada data dan fakta, boleh tampilkan, biarkan data beradu. Karena lagi-lagi semua akan melihat masing-masing karakter selama proses kampanye ini berjalan. Sebelumnya, pernyataan ndasmu etik yang dilontarkan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto viral di media sosial. Dalam video singkat yang beredar itu, Ketum Partai Gerindra itu mengatakan ndasmu etik di depan ribuan kadernya di dalam sebuah forum internal partai. Usai viral, jubir Prabowo Dhanil Anzar menegaskan pernyataan Prabowo itu dilontarkan sebagai candaan saja. Ucapan Prabowo yang viral soal etik ndasmu diduga memang menyinggung Anies Baswedan yang mempertanyakan majunya Gibran dan etik MK di debat Capres lalu. Bagaimana perasaan Mas Prabowo soal etik? Ndasmu etik. Analis politik yang juga Direktur IPO Deddy Kurniasa mengatakan pernyataan Prabowo sangat mengkhawatirkan. Sebab hal itu bisa saja blunder yang dilakukan oleh Prabowo sehingga menggerus elektabilitas dari kedua pasangan Capres nomor urut 2 yakni Prabowo dan Gibran. Bocor video pidato Prabowo di depan kader Gerindra dalam Rakornas Gerindra di Jakarta International Expo. Bocor. Dalam videonya, Prabowo menyinggung Anies Baswedan ketika debat perdana Capres ya di 12 Desember 2023 yang lalu, ketika menanyakan tentang perasaan Prabowo terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hakim MK yang juga Ketua MK ya sebelumnya, Anwar Usman, terkait putusan yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, yang kemudian dijawab ya dengan nada seperti mengejek dan seolah seperti dendam yang sangat luar biasa ya, dengan mengatakan etik-etik ndasmu.
Ya, sepertinya Prabowo sudah kembali ke setelan awalnya yang penuh dengan emosi dan juga ya temperamen ya. Bahkan para pengamat mengatakan baliho Prabowo yang menggunakan gambar AI ya, dengan setelan gemoynya, branding gemoynya kemudian luntur seketika di debat capres pertama 12 Desember yang lalu ya, dengan dipancing pertanyaan seperti itu saja sudah emosian ya. Mungkin Prabowo merasa terpojok karena baik Anies maupun Ganjar Pranowo menyudutkan ya, sebenarnya bukan menyudutkan tapi bertanya seolah-olah menyudutkan, yang membuat Pak Prabowo menjawab dengan penuh emosi dan bahkan kemudian mengungkit-ungkit masalah yang kemudian disekakmat ya. Misalnya terkait Pilkada DKI 2016-2017 ya, yang kemudian disindir bahwa Prabowo tidak kuat menjadi oposisi karena selama 20 tahun tidak berkuasa, asetnya tidak berkembang ya. Dan sebenarnya itu adalah pernyataan Prabowo sendiri ketika menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa Shihab ya. Tapi yang jelas etik-etik dasmu ini ya sebenarnya kalau orang Jawa ya, Jawa Utara yang ngomongnya ngapak ya, seperti saya, ya itu hal yang biasa sih sebenarnya. Tapi memang bahasa umpatan sebenarnya itu tuh ya. Dan memang setelan Pak Banyumasan juga, karena Pak Prabowo ini kan ada keturunan Banyumasan ya, karena bapaknya ini orang Kebumen ya, yang pastinya secara bahasa ngapak juga ya. Mungkin itulah yang membuat Pak Prabowo ini mengeluarkan kata-kata itu ya. Tapi yang jelas ini menjadi pertanyaan ya, kenapa sampai semarah itu ya. Sampai kemudian padahal dia dalam debat itu mengatakan kita ini bukan anak kecil lagi Mas Anies ya, biar masyarakat yang menilai. Dan kali ini dengan bocornya video itu ya masyarakat akan menilai ya, bahwa ternyata Pak Prabowo sudah tidak punya malu lagi ya terkait dengan putusan MK yang kemudian menjatuhkan bahwa Anwar Usman melakukan pelanggaran kode etik berat ya, yang kemudian dicopot dari jabatannya sebagai ketua MK tanpa mencopot sebagai hakim MK, karena sepertinya Profesor Jimli Asidki menginginkan proses yang lebih cepat ya, karena kalau dipecat dari hakim MK juga nanti bisa berlanjut ke mahkamah banding atau ke PT UN yang prosesnya semakin lama. Nah, kita lihat saja bagaimana branding kemo ini akan terus dilakukan Pak Prabowo, apa kemudian kembali ke setelan awalnya ya, sampai kemudian Masinton Pasaribu sampai mengatakan ya, kenapa KPU ini di debat capres ini tidak ada meja ya ataupun kursi, capresnya suruh berdiri. Kata Masinton, karena KPU-nya trauma, takut menjadi digebrak-gebrak.